Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur al-wadudis syakur al-alimu bima tukinnuhul anfus wa ma tukhfis sudur al-qaimi ala kulli nafsin bima kasabat wal muakhidhi li kulli jarihatin bima ijtarahat nahmaduhu hamda syakirin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ala izzan wa jalala wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tarabba'a imaman wa za'ima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا. Bapak dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita secara online. Hari ini kita membahas hadis yang ke-8 dari Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini barangkali di antara hadis yang cukup banyak diperselisihkan maknanya. Tentunya ketika kita berusaha memahami hadis ini, kita tidak memahaminya secara tekstual ya. Kita menjauhi pemahaman yang serampangan, pemahaman yang hanya melihat dari teks yang bisa yang terbaca dari hadis tersebut. Memang benar bahwa tidak semua hadis harus dimaknai secara kontekstual. Ada beberapa hadis yang maknanya makna tekstualnya sudah sangat jelas, maka tidak perlu difahami secara tekstual. Secara minimal ketika kita membahas sebuah hadis atau memahami sebuah hadis itu kita menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain ya, menggabungkan dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis sahih yang lain, dengan pendapat para ulama, dengan bahkan dengan logika, akal sehat manusia, dengan apa namanya? Fakta sejarah yang sudah disepakati. Karena itu adalah usaha kita supaya itu kalaupun tidak sampai kepada kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal mendekati gitu ya. Dan kita tidak mengklaim bahwa apa yang sama-sama kita pelajari yang kita pahami ini kemudian adalah satu-satunya kebenaran. Tidak. Semuanya berusaha untuk mendekati kepada kebenaran itu, berusaha untuk sampai kepada apa yang diinginkan sampai kepada kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang kita usahakan ini mendapatkan taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu sekalian. Hadis ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Adi bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan. Ya, dimaksud dengan umirtu, aku diperintahkan, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memerintah Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah wa yuqimus shalah dan mereka kemudian menegakkan salat wa ya'tuz zakah dan menunaikan zakat. Fa idza fa'asamu minni dima'ahum. Mereka terjaga dariku darah mereka. Terjaga dariku darah mereka artinya bahwa aku berkewajiban untuk menjaga darah mereka
Darah di sini artinya adalah jiwa. Wa amwalahum dan harta mereka illa bihaqqil Islam kecuali dengan hak Islam. Hak Islam maksudnya sesuatu yang diperintahkan atau disyariatkan oleh Islam, harta atau bahkan diambil jiwa dengan sebab-sebab tertentu. Wa hisabuhum 'ala Allah taala dan kemudian hisab mereka, nasib mereka di akhirat, amal perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala adalah 'ala Allah taala, diserahkan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga eh, yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan kalau kita baca dalam Birqatul dalam kitabnya Ali Al-Mulla Al-Qari, Ali Mulla Al-Qari, nanti kita akan jelaskan ya, bahwa hadis ini disebut sebagai hadis mutawatir. Mutawatir tapi mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi artinya, mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh semua tingkatan sanad dan jumlah yang sebanyak itu memastikan kita bahwa tidak mungkin ada yang berdusta karena mereka dari tempat yang berjauhan dengan tidak ada alat komunikasi yang bisa menyatukan mereka atau menghubungkan mereka, tapi mereka menyampaikan hal yang sama. Dan sumber penglihatan mereka adalah indera, maksudnya mengatakan saya mendengar atau saya melihat. Ini hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir ini intinya rawinya, maka tidak mungkin palsu, tidak mungkin dipalsukan. Tapi mutawatirnya maknawi. Maknawi artinya yang mutawatir adalah maknanya. Jadi bukan redaksinya. Dengan kata lain, redaksinya bisa jadi ada perbedaan, beberapa perbedaan. Kalau kita menggunakan software untuk melakukan takhrij hadis ini, kita akan menemukan misalnya dalam software Jami' riwayatan. Dalam kitab-kitab primer yang sampai kepada kita, ya kitab-kitab primer yang paling primer lah kita bilang. Mungkin beberapa kitab primer yang tidak terlalu terkenal tidak dimasukkannya. Bisa jadi lebih artinya, bisa jadi lebih dari 212. Menunjukkan bahwa hadis ini memang jalur riwayatnya sangat banyak, maka disebut hadis mutawatir. Baik, pemahaman yang umum dari hadis ini seperti yang misalnya disampaikan oleh Arba'in, beliau mengatakan bahwa agama Islam adalah agama Allah yang disyariatkan kepada seluruh manusia dan merupakan agama samawi terakhir. Oleh karena itu semua manusia dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan kita sepakat dalam hal ini. Sebagaimana yang kita jelaskan pada syarah hadis yang kedua dulu atau ketiga ya, bahwa Rasulullah diutus ini sebagai Rasul terakhir, maka semua orang yang hidup di akhirat dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Seperti dalam riwayat Muslim, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah mempunyai agama, yang agama mereka diklaim atau mereka klaim sebagai agama dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasul yang Allah utuskan, mempunyai kitab, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain yang tidak punya syariat begitu ya, yang tidak punya nabi, yang tidak punya kitab dari Allah, tidak punya kitab samawi. Jadi ini sepakat ya bahwa Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama terakhir dan menjadi kewajiban semua orang yang hidup setelah Rasulullah SAW kalau mereka mau selamat. Kewajiban di sini artinya ya sebenarnya mereka punya kebebasan untuk Al-Quran. Ya kalau mau milih beriman ya silahkan, monggo begitu. Mau kafir juga nggak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya.
Jadi kewajiban di sini artinya kewajiban kalau dia mau selamat di akhirat. Kewajibannya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari premis ini, begitu, dengan memahami hadis ini, beberapa ulama di antara Syekh Saleh Ali Syekh tadi mengatakan, oleh karena itulah Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka beriman kepada Allah. Jadi perintahnya disuruh memerangi manusia sampai mereka beriman kepada Allah, memeranginya. Nah, ini yang kemudian barangkali perlu difahami ulang. Apakah memang demikian? Pertama tadi dalam hadis dikatakan umirtu an uqatilan nasa. Itu juga perlu di-highlight. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi. Bunuh, bukan ya? Qatala dengan qatala itu maknanya beda. Kalau qatala panjang qafnya artinya memerangi. Memerangi dalam perang. Kalau qatala artinya membunuh. Ini dua hal yang harus dibedakan. Jadi memang tidak ada satupun ulama yang mengatakan misalnya kita harus memaksa kepada orang selain Islam untuk masuk Islam dan mengatakan kalau kamu nggak masuk Islam saya bunuh. Itu nggak ada tidak ada satupun pendapat yang mengatakan demikian. Memaksa orang untuk beriman kepada satupun pendapat yang seperti itu. Tapi yang berdasarkan hadis ini difahami Rasulullah diperintahkan untuk memerangi, mengalahkan. Ya ini juga ada dalam tanda kutip ada unsur memaksa ya dalam tanda kutip. Kan diperangi itu berarti kan diharuskan dipaksa untuk masuk Islam. Ini adalah pendapat sebagian ya, atau mungkin sebagian besar para ulama. Syekh Saleh Ali Syekh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memerangi bukanlah tanpa pendahuluan, tiba-tiba diperangi, tetapi harus ada para dai yang dikirimkan untuk mengajak kepada agama Islam. Kalau mereka mau berislam ya sudah selesai. Atau kalau tidak mau disuruh memilih dua hal, membayar jizyah atau berperang. Begitu. Jadi penjelasannya mereka diajak dulu, kemudian kalau tidak mau suruh memilih antara dua. Masuk Islam, kalau enggak ya bayar jizyah atau diperangi. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebut jizyah. Ya, dalam hadis ini tidak disebut jizyah itu semacam kompensasi perlindungan ya, bukan pajak ya. Jizyah itu kompensasi bahwa orang yang di bawah pemerintahan Islam itu yang dia bukan Muslim akan hak dan kewajiban yang setara dengan kaum muslimin sebagai warga negara dalam pemerintahan itu maksudnya ya. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebut jizyah secara khusus sehingga sebagian ulama menafsirkan bahwa perintah memerangi dalam hadis ini konteksnya untuk kaum musyrikin Arab. Nah, ini juga pendapat sebagian besar bahwa perintah untuk umirtu an uqatilan nas itu adalah kepada orang musyrik dan bahwa mereka tidak disuruh bayar jizyah. Mereka pilihannya cuma diperangi saja begitu. Kalau sedangkan untuk ahlul kitab maka disuruh memilih antara masuk Islam atau jizyah. Ini pendapat yang umum kita baca dalam beberapa tafsir misalnya. eh Tentunya kita tidak mengatakan bahwa pendapat ini salah, tidak mengatakan demikian, tetapi kita ingin melihat lebih dalam lagi mengenai hadis ini, memahami secara utuh. Pemahaman utuh itu dimulai dengan melihat sababul wurud. Dan itu dimulai dari melakukan takhrij hadis ya, mengumpulkan semua jalur jalur periwayatannya dulu. Tadi saya mengatakan kalau menggunakan software Jami' Khadimul Haramain ada 212 jalur periwayatan. Diriwayatkan dari banyak sahabat, di antaranya Umar, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, An-Nu'man bin Bashir, dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari periwayatan ini atau jalur periwayatan ini tidak menyebutkan sababul wurud. Padahal sababul wurud itu penting sekali. Sababul wurud artinya konteksnya ya. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis itu? Apa peristiwa yang melatar belakanginya?
Ada apa tiba-tiba Rasulullah ngomong seperti itu gitu. Itu yang kita perlu gali. Tadi saya mengatakan bahwa Al-Mula Al-Qari dalam Mirqah Al-Mafatih Syarah Mishkah Al-Masabih mengatakan bahwa hadis ini adalah mutawatir. Riwayat yang ada 212 jalur periwayatan kalau menurut Jami' Khadimul Haramain ada beberapa jalur yang menyebutkan sababul wurudnya. Di antaranya adalah dalam Sahih Muslim dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Agak berbeda lafaznya, redaksinya, tetapi intinya sama. Ini sababul wurudnya, peristiwa yang melatar belakangi kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Dari Abu Hurairah bahwa perang Khaibar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ketika Rasulullah berperang melawan Yahudi Khaibar. Khaibar ini sebuah wilayah dekat dengan Madinah yang Yahudi itu mempunyai benteng yang sangat kuat di sana dan benteng itu sampai sekarang masih ada. Eh, menjadi tempat wisata juga ya. Maksudnya kalau ada yang ingin ke sana, saya pernah ke sana juga. Dia di atas bukit dan ketika kita di benteng itu bisa melihat seluruh 360 derajat, seluruh sekeliling kita bisa kelihatan itu di bawahnya. Jadi kalau misalnya ada rumitnya itu benteng itu ya, lorong-lorongnya begitu. Dan ya kalau sampai sekarang masih utuh kan artinya itu benteng yang sangat kuat ya. Baik, Rasulullah bersabda pada perang Khaibar, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Saya akan memberikan bendera ini. Bendera itu menunjukkan bahwa dia menjadi panglima orang laki-laki yang dia mencintai Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan memenangkan dengan usahanya, memenangkan pasukan ini atau perang ini dengan usahanya. Qala Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarah illa yauma'id. Ketika mendengar ini para sahabat di antaranya Umar bin Khattab, ya tentunya sangat ingin menjadi orang yang dipilih Rasulullah menjadi panglima karena dikatakan dia mencintai Allah dan aku tidak pernah menginginkan jabatan ya. Kan panglima perang itu jabatan. Saya tidak pernah menginginkan jabatan kecuali pada hari itu. Karena ada Rasulullah menyebut eh, sifat orang tersebut yang memuji orang tersebut. Qala fatasabartu laha raja'an ud'alaha. Maka sangat sangat berharap bahwa saya yang dipanggil oleh Rasulullah dijadikan sebagai panglima. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fa'atahu iyyaha. Tapi ternyata kemudian menyerahkan bendera itu kepada Ali. Dalam riwayat yang lain yang lebih detail dikatakan bahwa Ali pada waktu itu sakit mata dalam beliau ikut berperang tapi sakit mata. Kemudian ada beberapa sahabat menyampaikan ya Rasulullah Ali sedang sakit mata. Rasul mengatakan suruh ke sini. Kemudian Rasulullah meniupkan atau ya eh, matanya Ali tersebut kemudian langsung sembuh. Waqaf alaika. Berjalanlah dan jangan menoleh sampai Allah memenangkan dengan usahamu. Jadi perintahnya kepada Ali, Rasulullah menyuruh Ali untuk membawa bendera, membawa pasukannya, berjalan maju dan tidak menoleh ke belakang. Artinya siap menghadapi semua rintangan dan semua semua perlawanan yang dilakukan oleh Yahudi. Dan tentunya dari sisi strategi dia di atas bukit. Dia bisa melihat semua orang di bawahnya. Dia bisa memanah siapapun yang datang akan naik ke bentengnya. Jadi memang ini sebuah eh, perang yang beresiko dari sisi kaum muslimin. Qala fasara Ali syai'an summa waqaf. Kemudian Ali berjalan dengan pasukannya sebentar, kemudian tiba-tiba berhenti, walam yaltafid dan tanpa menoleh, fasarakha dan kemudian bertanya dengan berteriak, ala madza uqatilun nas. Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi manusia? Qala Rasulullah bersabda,
qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya sesuai dengan hadis ini. Baik. Dari hadis ini sebenarnya kita bisa melihat menambah sebuah pemahaman untuk memerangi manusia, tidak mengatakan begitu. Tapi Rasulullah menjawab pertanyaan dari Ali. Ali diperintahkan untuk memerangi, untuk berjalan mengalahkan Yahudi di Khaybar. Yahudi di Khaybar sendiri, kalau kita lihat dalam sejarahnya, mereka diperangi bukan karena mereka Yahudi ya, itu juga harus dipahami. Orang-orang orang Yahudi Khaybar diperangi bukan karena mereka Yahudi, tetapi karena mengingkari, mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Yang kedua, dia melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy untuk melawan Rasulullah, untuk mengalahkan Rasulullah, dan melakukan usaha-usaha terus-menerus untuk mengganggu kaum muslimin. Ini harus difahami. Artinya bahwa Rasulullah sendiri ketika memerangi orang Khaybar itu bukan karena mereka tidak beriman, bukan karena kafir kemudian diperangi, bukan. Tetapi karena pengkhianatan mereka dan karena mereka melakukan usaha-usaha untuk menghancurkan umat Islam. Mohon maaf ini share screen-nya agak bermasalah. Ya baik. Nah ini perlu kita pahami. Jadi Rasulullah tidak serta-merta mengatakan tiba-tiba mengatakan saya diperintahkan untuk memerangi manusia, tetapi Rasulullah menjawab pertanyaan dari Ali yang bertanya atas dasar apa aku memerangi mereka atau dalam dalam ungkapan yang lain sampai batas apa saya berhenti memerangi mereka. Karena ini jelas mereka diperangi nih. Orang Yahudi, Rasulullah datang dengan pasukan diperangi. Tapi kemudian Ali bertanya, ini kan saya suruh memerangi, tapi batasnya saya berhenti memerangi mereka itu apa? Begitu. Jadi dalam situasi apa saya boleh berhenti memerangi mereka? Rasulullah menjawab, kamu berhenti memerangi kalau mereka sudah bersyahadat. Kalau mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, maka selesailah, maka tidak boleh diperangi. Selesai kamu perintah untuk memerangi orang Yahudi Khaybar ini. Dengan menjelaskan mengenai bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia, tapi menjelaskan sampai batas apa orang itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak, mendapatkan penjagaan harta dan jiwa kalau mereka bukan dalam komunitas Muslim. Jawabannya adalah kalau mereka sudah Islam, kalau sudah mereka bersyahadat, maka dan kemudian setara dengan kaum muslimin dalam hak kewajiban dalam pemerintahan Islam tersebut. Intinya berarti hadis ini kalau dari sababul wurudnya bukan perintah untuk memerangi, tapi menjelaskan mengenai batasan apa yang membuat seseorang itu atau Ali di sini ingin mengetahui sampai batas apa saya berhenti memerangi orang Yahudi konteksnya pada waktu itu orang yaitu kalau mereka sudah bersyahadat. Karena kalau sudah bersyahadat ya sudah mereka tidak lagi dianggap sebagai kan orang Yahudi tadi diperangi, orang Khaybar diperangi karena mereka melakukan pengkhianatan, melakukan usaha-usaha kerjasama dengan orang Quraisy untuk mengalahkan, untuk apa namanya, untuk mengganggu umat Islam. Nah, kalau dia sudah Islam, ya tentunya dia tidak akan melakukan itu lagi begitu. Baik. Nah, ini pemahamannya ini kalau dipahami sesuai dengan asbabul wurud.
Jadi konteksnya bukan disuruh memerangi, tapi sampai batas apa berhenti memerangi. Menunjukkan batas apa mereka tidak boleh diperangi kalau mereka melakukan syahadat. Dan pemaknaan ini akan sesuai dengan ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Misalnya dalam firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksa mengatakan bahwa semua orang kalau mau selamat harus masuk Islam. Iya, tetapi tidak dipaksa. Ya memang tidak dipaksa karena itu pilihan mereka sendiri. Manusia mempunyai hak untuk melakukan pilihan, tapi pilihan itu ada konsekuensinya di akhirat. Kalau dia memilih untuk kafir ya boleh saja, silahkan, tetapi di akhirat ada konsekuensinya begitu. Maka la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Juga firman Allah, wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau tidak, wahai Muhammad, tidak bisa memaksa semua orang untuk masuk Islam. Tidak bisa. Juga dalam ayat yang lain innaka tahdi, hampir sama ya, tapi mungkin ini konteksnya bukan memaksa, tapi ingin menjelaskan bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Ia pilih. Dan ini juga akan bertentangan dengan ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah dakwah itu bukan dengan memerangi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada jalan Tuhan itu dengan hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan wejangan yang baik, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan berdebat pun dengan cara yang baik. Nah, kalau ini disuruh memerintah untuk berdakwah dengan hikmah ini. Kemudian juga kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad SAW, peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat bahwa peperangan Rasulullah semuanya itu bukan Rasulullah memerangi orang untuk masuk Islam. Tapi perang-perang itu sebenarnya kalau kita lihat ya, semuanya adalah karena mereka memerangi umat Islam. Maka Rasulullah kemudian melakukan pembelaan. Atau dalam konteks yang lain, sifatnya ketika umat Islam sudah mempunyai negara di Madinah, tentu mereka mempunyai kedudukannya di mata negara-negara yang lain, kekuatan-kekuatan yang ada pada waktu itu di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab bahkan. Nah, ini perang-perang itu sifatnya bukan perang memaksa mereka masuk Islam, tapi lebih kepada perang dalam rangka untuk ya mengambil posisi kekuasaan itu. Baik, kita mulai Islam. Perang Rasulullah dengan misalnya orang-orang Quraisy. Semua perang Rasulullah dengan orang Quraisy adalah Rasulullah diserang duluan. Perang Badar misalnya. Rasulullah bukan ingin berperang dengan orang Quraisy pada waktu itu. Perang Badar, Rasulullah ingin mengambil kembali harta umat Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika mereka hijrah. Ya, umat Islam banyak sekali yang hijrah, harta mereka ditinggalkan, dirampas semua, dirampok oleh orang Quraisy. Maka ketika ada perdagangan, Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan datang dari Rasulullah ingin mengambil kembali harta tersebut. Ini bukan merampok, mengambil hak kembali. Karena dulu harta mereka diambil, harta umat Islam diambil, dirampok di Quraisy. Tapi ketika Abu Sufyan tahu, kemudian dia mengirimkan apa namanya salah seorang utusannya ke Makkah, kemudian memberitahu bahwa akan dicegat. Kemudian Makkah merespon dengan mengirimkan pasukan dan pasukan yang sangat besar, 1.000 pasukan. Rasulullah hanya 300 orang karena tidak siap untuk berperang. Pada perang Uhud sama juga. Perang Uhud bahkan mereka datang ke Madinah. Uhud adalah di Madinah. Uhud itu adalah gunung yang di pinggir Madinah ya. Artinya mereka datang dari Makkah, jauh-jauh dari Makkah, berjalan berhari-hari, lebih dari seminggu, 9 hari. Kalau dengan perjalanan jalan kaki. 9 hari datang ke Madinah untuk menghancurkan Rasulullah. Pada perang Ahzab, tahun kelima Hijriah, mereka mengumpulkan pasukan dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar perang pasukan untuk menghancurkan
Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau kita lihat perang Hunain tahun 9 Hijriah, perang Hunain ini setelah Fathu Makkah ya, itu juga sama. Yang terjadi adalah orang-orang Thaqif ya, dan Hawazin kalau tidak salah, mereka berkumpul untuk menyerang Rasulullah. Maka perangnya terjadi di sana. Karena setelah setelah apa namanya Fathu Makkah. Perang-perang Rasulullah dengan orang-orang Yahudi itu semua juga bukan karena mereka kafir kemudian diperangi. Kalau seandainya sebabnya karena mereka kafir kemudian diperangi, ya Rasulullah dari awal sudah memerangi mereka. Ketika sampai di Madinah, kan Rasulullah sampai di Madinah. Banyak orang Yahudi di Madinah ada 3 kabilah. Ya kalau memang dari awal tuh pemaksaan mereka untuk masuk Islam, ya dari awal Rasulullah memerangi mereka. Rasulullah sudah punya kekuatan. Rasulullah. Tapi justru Rasulullah membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Perjanjian dengan orang Yahudi dan penduduk Madinah yang lain untuk sama-sama menjaga Madinah. Maka orang-orang Yahudi itu diperangi karena ada yang karena akan membunuh Rasulullah, ya seperti misalnya Bani Quraidah kalau tidak salah ya, atau Bani Nadir. Kemudian ada yang karena Bani Quraidah itu karena dia berkhianat membuka jalan supaya orang Quraisy bisa masuk ke Madinah. Nah, itu artinya mereka dengan niat buruk supaya umat Islam hancur begitu. Kan waktu itu Rasulullah membuat parit di sekitar Madinah supaya orang kafir tidak bisa masuk Madinah. Tapi justru orang Bani Quraidah membuka jalan dari tempat mereka supaya orang kafir bisa masuk Madinah. Bani Nadir ada orang yang akan membunuh Rasulullah, menjatuhkan batu dari atas tebing. Rasulullah sedang di bawah waktu datang ke perkampungan Bani semua. Mungkin ada yang mengatakan Fathu Makkah kan Rasulullah memerangi orang Quraisy. Oke, Fathu Makkah itu memang Rasulullah datang ke Makkah. Tapi apakah tidak ada sebab sebelumnya kenapa ada Fathu Makkah? Kenapa Rasulullah datang ke Makkah untuk memerangi orang Quraisy? Ada sebabnya. Sebabnya adalah karena sebelumnya dakwah Rasulullah selalu terganggu, digagalkan, direcokin oleh orang-orang Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bahkan ketika tahun 6 Hijriah tidak boleh masuk, kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya kan? Jadi itu semua menjadi latar belakang. Kenapa? Dan ketika Rasulullah datang ke Makkah tidak dengan niat menghancurkan Makkah. Bahkan Rasulullah sengaja diam-diam datangnya ke Makkah supaya orang sana tidak siap. Supaya tidak terjadi perang yang besar. Dan memang benar terjadi. Ketika datang tidak terjadi perang yang besar, mereka menyerah. Ya Rasulullah dengan pasukan yang banyak dan jadi hampir tidak, tetapi bukan terjadi peperangan yang besar. Jadi kalau kita melihat apa namanya sirah nabawi, kita akan memahami bahwa Rasulullah tidak memerangi manusia karena mereka tidak beriman kemudian diperangi. Termasuk juga perang Tabuk ya dengan Romawi. Ini juga mungkin ada yang mengatakan bahwa kan perang Tabuk itu Rasulullah datang ke Tabuk. Tabuk itu kan di perbatasan Jordan. Berarti Rasulullah datang kan memerangi dalam saya lupa apakah di Ibnu Asyur atau di Tabari dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sudah setelah Fathu Makkah ya ini setelah Fathu Makkah mengalahkan Thaqif dan Hawazin di perang Hunain, Rasulullah sudah punya kekuatan yang besar. Orang-orang Romawi dan waktu itu Raja Ghassan juga kalau nggak salah, yang itu mereka sudah siap-siap akan menyerang Rasulullah. Jadi mereka duluan yang akan datang menyerang Madinah. Rasulullah mengatakan kita tidak mau diserang di Madinah, kita datang ke sana saja. Ini semua eh, menjadi menjadi sesuai dengan ayat yang hadis yang kita baca ini. Baik, barangkali kemudian ada yang mengatakan bahwa bukankah dalam Al-Quran juga ayat ini ya, Allah mengatakan qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa rasuluh wa la yadinuna dinal haq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadi wa pula beriman kepada hari kemudian
dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama Islam dengan benar. Ini perintahnya juga kan memerangi, ya kan? Bukankah ini perintahnya memerangi orang-orang yang tidak beriman? Baik. Di antara sababun nuzul dari ayat ini, jawaban untuk ayat, dalil ini adalah bahwa di antara sababun nuzul yang disebutkan mengenai ayat ini adalah ucapan Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan anna hadhil ayah nazalat fil amri bi ghazwati Tabuk. Fal murad billah minal ladzina utul kitab khususun nasara. Jadi ayat ini turun pada perang Tabuk. Maka yang dimaksud di situ, yang disuruh memerangi adalah orang-orang Nasrani. Perintah untuk memerangi orang Nasrani. Tapi sekali lagi kita mengatakan bahwa kenapa orang Nasrani, Romawi pada waktu itu ya, Romawi duluan akan memerangi umat Islam. Jadi Rasulullah memerangi itu lebih kepada melawan atau mempertahankan ya, mempertahankan diri dari serangan mereka. Karena mereka dari awal, ini kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Asyur, kalau tidak salah atau Tabari, mengatakan bahwa jauh-jauh hari sebelum itu, mereka sudah berniat akan mendatangi Madinah. Ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah sudah menguasai, dalam tanda kutip ya, menguasai Jazirah. Karena Makkah sudah dikalahkan, Taif sudah dikalahkan, Yahudi-Yahudi sudah dikalahkan, menyatakan keimanan kepada Islam dan seterusnya. Jadi waktu itu Islam sudah sangat besar sekali. Maka Romawi merasa terancam dengan kekuatan umat Islam. Maka kemudian perintahnya untuk memerangi mereka artinya mempertahankan serangan mereka. Barangkali kemudian ada yang mengatakan, bukankah dalam Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab? Bukankah dalam memahami Al-Quran yang penting adalah hukumnya bukan sebab nuzulnya. Yang diambil adalah mengenai keumuman perintah. Ya, ada kaidah seperti ini ya. Kaidah bahwa kalau kita memahami ayat itu bukan karena sebab yang khusus tetapi memahami secara umum ayat itu. Jawabannya memang benar ada kaidah itu, tapi juga jangan lupa ada juga beberapa ulama yang lain yang mengatakan kaidahnya adalah al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Yang menjadi patokan adalah sebab yang khusus, bukan bukan makna yang umum. Jadi menjadi patokan adalah sababun nuzul tersebut. Tapi kita mengatakan bahwa sebagian ayat bisa difahami secara keumumannya, sebagian harus dipahami dengan sababun nuzulnya. Oke, di antara yang menjadi dalil bahwa ayat itu difahami sesuai dengan sebabnya, sababun nuzulnya yang khusus adalah ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ayat ini kebinasaan. Kalau difahami secara umum berarti perintahnya, larangannya adalah menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Melakukan hal yang bisa merugikan diri kita. Tapi ternyata Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan bahwa ayat ini bukan itu maksudnya, konteksnya bukan itu. Ayat ini konteksnya adalah kepada orang-orang. Jadi begini ceritanya. Kenapa ayat ini bisa bisa kita pahami dengan cara itu? Pada satu peperangan setelah zaman Rasulullah ini, satu peperangan melawan Romawi itu apa? Ada salah atau apa saya lupa. Eh, Pasukan Romawi sangat besar sekali, ratusan ribu, 200.000 atau berapa, umat Islam cuma sedikit. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang masuk dengan gagah berani sendirian ke tengah-tengah pasukan Romawi dan kemudian terbunuh. Kemudian sebagian orang mengatakan, oh dia menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Padahal Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat besar di antara kaum Ansar, dia mendengar itu mengatakan sebenarnya ayat ini bukan seperti itu pemahamannya. Ayat ini turun kepada kami orang-orang Ansar. Ketika umat Islam Rasulullah sudah dengan para sahabat yang sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu rizki. Kemudian kami mengatakan, kan kami dulu di awal-awal kami sudah banyak bersedekah. Kami yang menolong Rasulullah, kami yang menolong orang-orang muhajir. Kami istirahat nggak usah sedekah. Umat Islam sudah besar.
kemudian turunlah ayat ini wala tulqu biaidikum ila tahluka, artinya jangan kalian tiba-tiba berhenti bersedekah gara-gara mengatakan umat Islam sudah besar. Karena hal tersebut berarti adalah menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Kita lihat di sini Abu Ayyub Al-Ansari memahami ayat itu secara khusus ya, bahwa ayat ini turun kepada orang Ansor dalam konteks itu. Tidak difahami secara umum ketika ada orang yang menjatuhkan diri dalam bunuh diri begitu ya. Itu tidak dianggap sebagai walatul qobi aidikum ila tahluka. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian memahami ayat ini, memahami hadis ini bahwa ini adalah hadis ini menjelaskan mengenai batasan apa ketika kita tidak batasan apa ketika seorang itu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan orang orang Muslim, yaitu ketika mereka sudah bersyahadat. Maka lanjutannya minni dima'ahum wa amwalahum dan seterusnya. Artinya bahwa semua orang yang sudah bersyahadat itu dianggap sebagai seorang Muslim, bagian dari komunitas masyarakat Muslim, tidak boleh diperangi dan kemudian mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh tiba-tiba membunuh orang Islam. Maka Rasulullah mengatakan la zawaludun maaf. Dalam Al-Quran, wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Maka apa namanya? Balasannya adalah jahannam. Dosa besar membunuh orang Muslim. Termasuk juga dosa besar mengambil harta orang Muslim. Faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan harta mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam Al-Qur'an wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Jadi ayat hadis ini memberikan penjelasan yang seperti itu sesuai dengan beberapa dalil yang kita jelaskan tadi, bahwa seorang yang sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, maka mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum muslimin yang lain. Mereka tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu jiwanya, harus dilindungi, mempunyai hak-hak yang harus ditunaikan sebagai muslim yang lain. Penuh dalam Islam, ya dalam dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan juga dalam Arba'in, at-thayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang bisa dibunuh kalau dia muslim, kalau dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani, orang yang berzina yang sudah muhsan. Kemudian an-nafsu bin nafsi, membunuh orang lain, maka pembalasannya adalah dikisos, dibunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, mengatakan dalam bagian akhir hadis ini wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa kita itu sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menghukumi sesuatu yang terlihat saja. Kita tidak punya kewajiban untuk melihat hati orang atau memeriksa hati orang atau menilai hati orang. Maka tidak boleh kita menilai hati orang karena kita tidak akan bisa menilainya. Yang bisa menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Umirna an nahkuma bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita diperintahkan untuk menghukumi sesuatu yang zahir saja, yang terlihat saja. Wallahu yatawallas sarair, Allah yang mengetahui yang tidak terlihat. Oleh karena itulah dulu Rasulullah tidak memerangi, tidak membunuh orang-orang munafik karena mereka secara zahir sudah beriman. Sedangkan hatinya adalah siapa saja orang-orang munafik itu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca hari ini semoga memberikan pemahaman, dan saya beristighfar kepada Allah SWT jika ada kesalahan. Semoga apa yang kita baca dan pelajari bersama bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat komprehensif sekali penjelasan dari Ustadz Ahmad Dahlan di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-8.
Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara kita agar tetap teguh keimanannya? Selain menjalankan kewajiban rukun Islam dan rukun iman, sementara sifat manusia suka lupa dan lalai. Ustadz, apa tuh, Ustadz? Nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Tambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Jadi itu sebenarnya sebuah sebuah solusi bagi kita untuk menjaga keimanan. Bahwa keimanan itu bisa dipupuk, bisa dibantu untuk tumbuh. Membantu untuk tumbuh dengan cara apa? Yazidu bit ta'at, dengan ketaatan. Kalau kita melakukan kebaikan apapun, maka itu akan menguatkan keimanan. Bisa lakukan kebaikan apapun yang kita bisa lakukan. Tanpa harus membedakan ini adalah hak Allah, ini hak manusia. Ya, tanpa harus mendikotomi antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Semuanya bisa. Semuanya bisa dipakai atau menjadi sarana untuk menguatkan keimanan. Oleh karena itulah sebenarnya kalau kita lihat baru sekalian, setiap orang itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang dengan potensi itu dia mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa, misalnya ada sebagian dikasih ilmu, maka dia seharusnya menjadikan ilmu itu sarana untuk mencapai kebaikan di akhirat dengan cara apa? Dengan cara mengajarkannya. Kalau orang dikasih harta, maka dia harus memaksimalkan hartanya untuk bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Kalau dia dikasih akhlak yang baik, hati yang jernih, sifat sifat-sifat karakter yang mulia, bawaan dalam dirinya sejak lahir, itu bisa jadikan sebagai sarana untuk bahagia. Saya emang aslinya jelek begitu. Saya kayaknya tidak akan selama di akhirat. Tidak seperti itu. Karena pasti ada potensi yang bisa dimaksimalkan. Dan potensi itulah yang akan membuat keimanan itu menjadi semakin tumbuh, eh, semakin kuat. Dan itu yang membuat kita komitmen. Yang kita membuat kita konsisten. Dan cara yang lain adalah tentunya dengan SAW. Rasulullah bersabda, doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ada hadisnya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan. Kita baca terus-menerus setiap hari doa ini. Karena kita tidak tahu, hati manusia selalu berubah-ubah. Inna quluba baini Adam baina. Sesungguhnya hati manusia itu di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Allah memutarbalikkannya sesuai dengan yang Dia inginkan. Itulah mengapa kadang-kadang hati itu tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu ya, berubah-ubah. Kadang-kadang tiba-tiba muncul keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Maka kita perlu banyak memohon kepada Allah supaya hati kita ditetapkan dalam kebaikan. Maka itu di antara caranya ya, dengan melaksanakan ketaatan, menambah ketaatan, karena itu akan membuat. Baik, jazakallah khair Ustadz Ahmad Dahlan. Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada yang mau bertanya, boleh dituliskan di kolom chat atau di kolom Q&A, ataupun boleh juga raise hand, nanti bisa langsung bertanya pada Ustadz. Ini ada satu lagi Ustadz, pertanyaan dari Bapak.
Limo Endrianto dari Kebumen. Beliau bertanya, saya pernah membaca bahwa Rasulullah pernah menghukum sendiri pengkhianat Yahudi di Madinah, yaitu dengan membunuh semua pengkhianat. Nah, ini bagaimana konteksnya dengan hadis yang ke-8 ini, Ustaz? Saya tidak dengar pertanyaan terakhirnya itu. Bagaimana eh, konteksnya kalau dikaitkan dengan hadis ke-8 berkaitan dengan ketika Rasulullah membunuh pengkhianat di Madinah. Ya, itu adalah kisah tentang Bani Quraidah tadi yang saya sebutkan ya. Bani Quraidah ini yang dia melakukan pengkhianatan dengan eh, dari kampung. Jadi Bani Quraidah ini di bagian dari komunitas Madinah. Di awal ketika Rasul datang ke Madinah, dilakukan yang disebut dengan Piagam Madinah. Kesepakatan untuk sama-sama menjaga Madinah, sama-sama melindungi Madinah dan seterusnya. Ketika Perang Ahzab tahun kelima Hijriah, orang-orang Quraisy membawa 10.000 pasukan dengan melakukan penggalangan massa dari kabilah-kabilah sekitar Makkah dan Madinah. Maka jumlahnya sangat banyak sekali. Tahun tahun 5 Hijriah. Kalau 10.000 pasukan itu bisa masuk Madinah, maka bisa dipastikan bahwa Islam hilang. Islam waktu itu di Madinah penduduknya sekitar 3.000 orang. Itu dengan termasuk perempuan dan termasuk anak-anak. Dengan 10.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Maka ya secara hitung-hitungan manusia ya hilang semua. Islam berarti sudah tidak akan ada lagi. Maka waktu itu Rasulullah kemudian Rasulullah membuat parit itu ya, parit yang sangat lebar dan sangat panjang. Jadi Madinah dikelilingi dengan parit supaya orang bahkan kuda pun tidak bisa melompat karena lebarnya parit itu. Rasulullah ikut sendiri me, apa namanya menggali parit itu. Ada beberapa bagian yang tidak dibuat parit karena tidak mungkin ya Madinah yang seluas itu dibuat parit semua. Ada beberapa bagian yang memang tidak dibuat parit karena dipastikan orang tidak bisa masuk situ. Yaitu yang disebut dengan Harrah. Harrah ada dua di Madinah. Harrah Syamaliyah dengan Harrah Gharbiyah kalau tidak salah saya lupa ya. Harrah ini adalah wilayah yang dia berbatu-batu hitam terjal yang sangat tajam yang bahkan kuda dan onta tidak bisa lewat. Jadi mereka kalau lewat situ nggak mungkin, nggak bisa. Satu lagi ada tempat yang di situ ada orang-orang Yahudi yang mereka adalah dulu mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah untuk sama-sama menjaga Madinah. Di antara Yahudi Bani Quraidah ini. Tapi ternyata Bani Quraidah berkhianat membuka jalan dari perkampungan mereka supaya orang Quraisy bisa bisa masuk. Kita bisa bayangkan ya seandainya itu Rasul Allah tidak menolong kaum muslimin dengan menghancurkan. Waktu itu kan Azab ceritanya kemudian tidak jadi perang beneran ya. Karena orang-orang kafir Quraisy itu kemudian hancur berantakan karena Allah mengirimkan angin yang sangat besarnya ya, yaitu angin. Sampai 10.000 pasukan itu kocar kacir dan kemudian pulang kembali nggak jadi perang. Ya, nggak jadi perang yang beneran ya. Sempat terjadi saling memanah dan seterusnya di parit-parit itu. Tapi intinya adalah bahwa pengkhianatan Yahudi sangat besar sekali pada waktu itu. Bani Quraidah. Karena artinya mereka tega untuk membuat semua kaum muslimin waktu itu terbunuh semua. 3.000 orang dengan usaha mereka. Maka kemudian Rasulullah memberikan datang ke Bani Quraidah yang sudah dewasa. Karena mereka melakukan pengkhianatan yang sangat besar ini. Jadi kalau kita lihat se, 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 apa namanya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Karena usaha mereka atau apa yang mereka lakukan itu bisa berpotensi membuat Islam binasa semua. Saya kira demikian ya. Wallahu alam. Jazakallah khair, khairan kasiron, Ustaz Ahmad Dahlan. Ya, karena sudah sampai jam 7 lebih ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu sekalian, insya Allah ngopi bareng IKADI, insya Allah diselenggarakan rutin secara daring setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai pukul 7 WIB, dan tema yang dibahas adalah belajar dari Rasulullah dan mengenai 20 prinsip bagaimana memahami Islam. Baik, karena kita sudah sampai penghujung acara, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khair pada Ustaz Ahmad Dahlan dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada majelis kita di pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.